Menurut catatan sejarah, perjalanan niaga melalui laut mengarungi samudra dilakukan oleh manusia belahan bumi barat dalam kisaran tahun 3200 sebelum Masehi. Jalur pelayaran perdagangan bangsa-bangsa Eropa mengarungi Samudra Hindia berlangsung lama dan selanjutnya berlabuh di daratan India untuk mengisi perbekalan. Mereka kembali berlayar menyusuri sepanjang pesisir perairan Sri Lanka sampai akhirnya berlabuh jangkar di daratan Asia. Sebagian di antaranya melanjutkan perjalanan sampai ke Asia Tenggara. Secara geografis, jalur pelayaran yang melewati selat-selat yang saling berdekatan di perairan Asia Tenggara memungkinkan para pedagang melakukan transaksi jual beli ketika berlabuh di kerajaan-kerajaan Nusantara yang memiliki pelabuhan laut. Semakin ramainya para pedagang berlayar melalui Selat Malaka telah mendorong penguasa kerajaan tersebut menarik pajak dari kapal dagang yang melewati wilayah kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan kecil bermunculan di sepanjang pesisir pantai Sumatera dan sebagian besar memberlakukan penarikan pajak terhadap kapal dagang. Akibatnya, secara bertahap dapat mengalihkan perhatian ke Nusantara bagian timur, yaitu ke Maluku, Buton, dan Makassar. Bau-Bau merupakan salah satu pelabuhan persinggahan kapal dagang bangsa Eropa yang digunakan sebagai pusat pemindahan komoditas dari kapal dagang mancanegara dan kapal dagang lokal. Dalam perkembangannya, kapal-kapal dagang Belanda VOC telah mencari komoditas rempah-rempah di Maluku. Hal tersebut tentu saja juga menimbulkan pengaruh bagi kerajaan-kerajaan Nusantara yang mengandalkan pelabuhan perantara transito sebagai income kerajaan seperti Kerajaan Melayu. Pengaruh yang dirasakan bagi pelabuhan di Kerajaan Melayu dan pelabuhan transitonya kian hari kian sepi ditinggalkan kapal dagang Eropa menuju pelabuhan Bau-Bau sebelum langsung berlayar menuju wilayah produk rempah-rempah di bumi Kepulauan Maluku dan Jawa. Hal inilah salah satu yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Melayu dan dijadikannya pelabuhan Bau-Bau oleh Belanda sebagai salah satu pelabuhan transito tahun 1514. Masing-masing daerah di Nusantara memiliki keragaman potensi sumber daya alam. Komoditas hasil bumi Nusantara bahkan juga diperdagangkan sampai daratan India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Pola perdagangan Nusantara masih tradisional, yaitu komoditas dari daerah pedalaman Nusantara terlebih dahulu dikumpulkan oleh pedagang-pedagang perantara yang kebanyakan diperankan oleh masyarakat Tionghoa. Selanjutnya dibawa ke pelabuhan terdekat. Sementara itu, komoditas yang menjadi primadona di wilayah Kerajaan Buton adalah mutiara dan kulit kerang. Betapa strategisnya fungsi pelabuhan Bau-Bau zaman itu, sehingga tak jarang pihak penguasa kerajaan-kerajaan Nusantara yang memiliki wilayah perairan segera membenahi kondisi pelabuhan agar layak dijadikan sebagai bandar berlabuhnya kapal dagang mancanegara. Seperti pelabuhan Goa segera dibenahi atas perintah Raja Goa Sultan Hasanuddin, sehingga tahun 1641 Portugis mulai memindahkan ke kerajaan Goa. Dengan demikian, Goa menjadi pusat perdagangan orang-orang Portugis di Nusantara. Begitu pentingnya pelabuhan Bau-Bau yang merupakan salah satu bandar dagang menuju Nusantara bagian timur ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari mancanegara seperti Cina. Potensi pelabuhan Bau-Bau merupakan salah satu sumber income pendapatan Kesultanan Buton, sehingga pada kerajaan Nusantara dari wilayah lain seperti Kerajaan Goa timbul keinginan untuk menguasai pelabuhan Bau-Bau tahun 1643. Tak hanya itu, kegiatan perdagangan di pelabuhan Bau-Bau mengundang keinginan bangsa Belanda untuk menguasai pelabuhan tersebut yang terlihat dari pengerahan armada kapal laut di bawah Komandan Apollonius
atas nama company, namun berhasil bermufakat dengan Sultan Dayanu Iksanuddin yang berisi kontrak perjanjian persahabatan yang masing-masing pihak berjanji untuk tidak saling menyerang. Lightfoot pernah menulis tentang Buton pada waktu menjabat Direktur Urusan Pribumi di Makassar, yakni sumber utama nafkah orang Buton ialah perniagaan dan pelayaran. Mereka membuat perahu sendiri. Hal ini dikuatkan oleh seorang ahli, Spellman, yang mengungkapkan bahwa pada zamannya Pulau Binongko terkenal karena perahu yang dibuat di sana. Buktinya di wilayah barat, perahu dari Buton berlayar sampai Singapura, tetapi mereka teristimewa banyak sekali di bagian timur dari Kepulauan Hindia, di mana kapal mereka sering beroperasi sebagai pengangkut barang. Selanjutnya Lightfoot bercerita tentang armada Buton. Orang Buton punya banyak perahu yang dipersenjatai dengan sepasang lela atau meriam ringan, dan beberapa senapan ini mungkin berarti bahwa Buton dibandingkan dengan kerajaan lain lancar disuplai dengan senjata api. Pentingnya perahu dalam perdagangan dalam negeri dan seberang lautan untuk Buton dapat dilihat dari beberapa peraturan yang disebut sarana juru bahasa, sebagaimana yang ditetapkan oleh Sultan Labadaru, yang berisi: pertama, juru bahasa akan hadir dari matahari terbit hingga terbenam di salah satu gerbang kota di mana kapal yang masuk dapat diberi isyarat. Bila kapal tiba, juru bahasa mengenakan seragam mereka lalu menuju pelabuhan. Jika itu kapal Belanda, maka kambing dan kelapa dibawa yang memang dapat diminta dari rakyat dalam perjalanan ke pelabuhan. Kedua, bila kapal dagang tiba, yang pertama dilakukan ialah menyambut mereka sebagai sahabat. Juru bahasa harus bertanya dari mana mereka datang, di mana mereka mampir dalam perjalanan, dan ada kabar apa mengenai tempat-tempat itu. Pesan apa saja yang harus disampaikan pada Sultan. Jika ada berita tentang kemungkinan ancaman dari perompak atau musuh, desa-desa di sepanjang pantai harus segera diperingatkan, dan mereka harus memperingatkan tiap orang yang ditemui dalam perjalanan menuju istana Sultan. Namun jika ada pesan rahasia, si pedagang itu sendiri harus menyampaikannya kepada Sultan. Ketiga, setelah menanyakan berita, mereka boleh bertanya tentang muatan kapal. Namun sebelum perdagangan apa saja berlangsung, bea pelabuhan harus dibayar. Juru bahasa harus juga memberitahu kepada pedagang tentang tradisi dagang di Wolio dan sanksi hukuman kalau melanggar peraturan. Perdagangan harus dilangsungkan dengan hadirnya juru bahasa yang juga bertugas mengumpulkan bea impor dari ekspor. Keempat, bea impor dikenakan 5 sen Belanda atau sauwa untuk tiap barang yang bernilai 1 boka. Dengan kata lain, 2,4% dari nilainya. Bea ini hanya wajib dibayar apabila nilai barang itu berjumlah sampai 10 boka atau lebih. Hanya dalam hasil-hasil laut seperti teripang, bea harus dibayar mulai dari nilai 1 boka. Kelima, jika seorang asing membeli dari atau menjual kepada orang Wolio, si orang Wolio harus membayar pajak dan orang asing tidak membayar apa-apa. Jika perdagangan itu berlangsung antara 2 orang asing, maka kedua-duanya harus membayar pajak. Keenam, dalam hal orang asing memberi pinjaman kepada orang Wolio, pinjaman itu hanya diakui apabila itu berlangsung dengan hadirnya juru bahasa. Jika pinjaman itu berbentuk uang, tidak ada pajak atasnya, asal pinjaman itu dibayar kembali dengan uang tunai. Sedangkan yang terakhir atau yang ketujuh, jika pendapatan pajak sehari tidak mencapai 1 boka, maka uang itu dibagi-bagikan di antara juru bahasa. Jika pendapatan itu berjumlah antara 1 sampai 2 boka, maka itu dibagi separuh untuk sah bandar dan separuh untuk juru bahasa. Jika lebih dari 2 boka, separuh Sultan, 1/4 untuk sah bandar, dan 1/4 untuk juru bahasa. Hal yang sama berlaku untuk pendapatan dari denda atas perdagangan yang berlangsung
tanpa kehadiran juru bahasa.